Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai menulis artikel ilmiah populer. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas, yang pertama, mengenal artikel ilmiah populer. Yang kedua, memahami ciri-ciri artikel ilmiah populer. Yang ketiga, mengidentifikasi fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer. Yang keempat, cara mengumpulkan data dalam menulis artikel ilmiah populer. Yang kelima, mencermati langkah penulisan artikel ilmiah populer. Dan yang keenam, membandingkan kalimat perbandingan, analogi, sinonim, dan antonim. Mari kita masuk dalam pembahasannya. Apa sih artikel ilmiah populer itu? Artikel yang berarti karya tulis, ilmiah, bersifat ilmu, atau yang mengandung ilmu dalam pengetahuan. Sedangkan populer sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, mudah dipahami orang banyak. Pengertian artikel ilmiah populer adalah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan dan ditulis dengan bahasa Indonesia yang ringan serta mudah dipahami. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari artikel ilmiah populer. Yang pertama, ada pendapat penulis. Pendapat penulis merupakan sudut pandang atau penilaian penulis tentang suatu hal. Yang kedua, ada bukti. Pernyataan diikuti bukti-bukti yang mendukung pendapat penulis. Ketiga, ada alasan. Alasan berupa penjelasan tentang pernyataan dan bukti-bukti. Sebuah artikel ilmiah populer kadang disertai dengan keterangan ilmiah. Keempat, bahasa harus mudah dipahami. Artikel ilmiah populer menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Populer di sini berarti disukai karena mudah dipahami. Selanjutnya, ada contoh ciri-ciri artikel ilmiah populer dalam teks fasilitas sekolah untuk peserta didik difabel. Contoh pertama yaitu pendapat penulis. Ada pada kalimat dengan memiliki peserta didik. Dalam artikel tersebut, posisinya terletak di akhir paragraf ke-1. Kedua, bukti yang mendukung pendapat. Ada pada kalimat penggambaran tentang keadaan. Dalam artikel tersebut, posisinya terletak di paragraf kedua. Ketiga, alasan yang mendukung. Ada pada kalimat pernyataan penulis bahwa. Dalam artikel tersebut, posisinya terletak di kalimat terakhir paragraf kedua. Dan yang keempat, bahasa mudah dipahami. Ada pada kalimat Ram akan membuat. Dalam artikel tersebut, posisinya terletak di kalimat kedua paragraf terakhir. Selanjutnya, mengidentifikasi fakta dan opini. Fakta terdapat satu hal, yaitu keadaan atau peristiwa dan kenyataan yang benar-benar ada. 2. Dapat dibuktikan kebenarannya. 3. Disertai dengan data berupa angka, tanggal, nomor, foto, video, dan bukti pendukung lainnya. 4. Informasi tetap dan tidak berubah-ubah. Sedangkan opini terdapat 1. Pendapat atau tanggapan seseorang. 2. Belum tentu disetujui oleh semua orang dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. 3. Dinyatakan dengan kata relatif, kira-kira, menurut, berpendapat, dalam, seperti, pandangan, dan perkiraan, seharusnya, sebaiknya. 4. Informasinya berubah-ubah. 5. Subjektif. Selanjutnya, ada contoh kalimat yang mengandung fakta. Yang pertama, ada 5 peserta didik difabel di SMP Merdeka. Yang kedua, 4 peserta didik berjalan memakai kruk dan seorang peserta didik lagi memakai kursi roda. Yang ketiga,
hak kaum difabel dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Contoh kalimat yang mengandung opini. Yang pertama, sekolah belum mendukung kegiatan untuk peserta didik difabel. Yang kedua, bagi peserta didik yang berjalan menggunakan krok, menaiki tangga rasanya seperti mendaki gunung. Yang ketiga, sekolah sebaiknya membangun fasilitas RAM, yaitu jalan penghubung antar bangunan yang memiliki kemiringan tertentu. Selanjutnya, cara mengumpulkan data. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh seorang penulis dalam mendapatkan data untuk tulisannya, yaitu 1. Wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi secara lengkap. Yang kedua, menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan sebuah informasi atau data. Yang ketiga, membaca tulisan orang lain. Kalian dapat membaca tulisan orang lain untuk menemukan informasi yang dibutuhkan jika topik yang dipilih sudah pernah ditulis orang lain. Selanjutnya, mari kita mencermati langkah penulisan artikel ilmiah populer. Sebelum memulai menulis, kalian perlu mencermati langkah-langkah dalam penulisan sebuah artikel ilmiah populer. Yang pertama, tentukan topik artikel. Yang kedua, tentukan tujuan penulisan artikel. Yang ketiga, tentukan cara mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang keempat, tulis pendapat kalian berdasarkan informasi yang ditemukan. Dan yang kelima, tulislah artikel kalian berdasarkan semua informasi yang kalian temukan. Selanjutnya, membandingkan kalimat perbandingan, analogi, sinonim, dan antonim. Yang pertama, perbandingan, yaitu membandingkan dua hal yang mempunyai kesamaan bentuk dan sifat secara langsung. Yang kedua, analogi, yaitu membandingkan dua hal yang mempunyai kesamaan bentuk dan dengan cara kiasan atau perbandingan tidak langsung. Mari kita lihat contoh kalimat perbandingan dan analogi. Contoh kalimat analogi seperti pemerintah harus menyediakan fasilitas bagi kaum difabel seumpama menyediakan fasilitas bagi rumah sendiri. Dan contoh kalimat perbandingan seperti sekolah inklusi mempunyai fasilitas lebih lengkap dibandingkan sekolah biasa. Selanjutnya antonim, yaitu kata-kata yang maknanya berlawanan. Contoh kata antonim seperti susah, lawan katanya senang, siang, lawan katanya malam, dan positif, lawan katanya negatif. Sedangkan sinonim adalah kata-kata yang maknanya sama atau mirip. Contoh kata sinonim seperti menatap sama dengan memandang, indah sama dengan elok, teratur sama dengan tertata. Sekian dari penjelasan terkait artikel ilmiah populer. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat ya. Bye-bye, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.